Pada suatu hari Salman radhiyallahu an, beliau itu datang mengunjungi saudaranya tadi Abi Darda radhiyallahu an. Datang Salman untuk menziarahi, mengunjungi saudaranya tadi Abi Darda radhiyallahu an. Fara'a Ummat Darda mutabaddilah. Maka Salman melihat istri Abu Darda tadi dalam kondisi pakaiannya lusuh, gitu-gitu aja, menan-menan. Faqala ma sya'nuk, ya. Maka sang Salman radhiyallahu an bertanya, ma sya'nuk, kenapa kondisimu begini? Qalat, maka istri Abu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda, yang mana itu suamiku, saudaramu Abu Darda, wahai Salman, hanahun ke dunia kayaknya. Sama dia, laisa lahu hajatun, tidak ada hajat keinginan dunia padanya. Allah. Sehingga mengesankan, yang membuat Salman bertanya kepada istri Abu Darda, karena pakaian yang dipakainya seperti pakaian wanita nggak punya suami gitu loh. Padahal seharusnya dia harus punya baju yang bagus. Maka ditanyakan, kenapa kamu begini? Maka dia mengatakan, inna akhaka Abu Darda laisa lahu syai'un minad dunya. Artinya dia berpaling dari dunia. Hana ikut menguruh-uruh pakaian kamu. Kayaknya hana tak boleh pikirnya. Nanti kita lihat apakah betul cara pemikiran demikian. Allah. Begitu juga dia masalah keluarga, makanan, semuanya enggak dia pikirkan. Hidup sesederhana dan sangat mungkin di bawah angka sederhana dalam penampilan keadaannya. Kemudian apa yang terjadi? Abu Darda radhiyallahu an datang dan membuat makanan untuk saudara yang tadi, yaitu Salman radhiyallahu an. Dia hidanglah makanan. Kan datang saudaranya tadi dari jauh-jauh bertamu, dia hidangkan makanan. Faqaddamahu ilaihi wa qala, "Kul." Wahai Salman, makanlah. Makanlah. Fa inni shaim. Aku berpuasa. Coba dia. Salman datang bertamu ke Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda menyiapkan makanan dan dihidangkan di hadapan Salman. Kemudian dia mengatakan, "Silahkan makan, sedangkan aku puasa." Puasa. Ya, coba lihat, kira-kira di antara kita yang demikian, datang sana jauh-jauh, ingin makan sama-sama, lama enggak jumpa kawannya, silakan dapat dulu anak dulu puasa. Jarah. Faqala lahu kul. Makan. Siapa yang bilang? Salman mengatakan kepada Darda, kul. Wa aftir wa la tasum. Makan. Buka puasamu, jangan puasa. Makan. Allahu Akbar. Kenapa Salman mengatakan demikian kepada Abu Darda? Karena Salman telah tahu bahwasanya suaminya ini sering kali puasa. Selalu puasa. Puasa sunat. Selalu puasa. Dan dia berpaling pada makanan dunia, tidak peduli dia. Akhirnya karena dibilang sama Salman, puasa, buka puasa, makanlah. Fa akala thumma nam. Nginap. Ini Salman ketika datang rumahnya nginap ini. Makanlah, kemudian habis itu mereka tidur. Setelah tidur, ketika tidur, Abu Darda radhiyallahu an faqama li yusalli. Bangun untuk salat malam.
bangun untuk salat malam. Maka Salman sadar, tidak tidur, enggak mengantuk dia. Ketika bangun Abu Darda, dia pun terbangun. Nam, tidur, jangan bangun salat, tidur. Maka tidurlah Abu Darda. Tidur. Oh, bunuh dah puasa bunuh orang you buka. Nyo dah budah malam you. You ihlam. Thumma qama, kemudian setelah berapa waktu dia bangun lagi untuk salat malam. Maka Salman lagi-lagi mengatakan, tidur. Kemudian apa yang terjadi? Maka di penghujung malam, akhiril lail, di penghujung malam, qama Salman, Salman pun bangun, Abu Darda bangun, dan sama-sama salat malam. Jelas kisahnya. Saya pelan-pelan ceritanya biar lebih paham kita. Saya sering mengatakan beberapa pertemuan yang lalu, bangun di penghujung malam salat sehingga subuhnya pun segar. Terutama di musim-musim seperti ini. Tujuannya segar. Ada orang bertanya, emangnya Ustaz boleh di penghujung malam? Boleh. Apalagi dengan itu kita bisa bangun salat sunat fajar dan bisa salat subuh dalam keadaan fresh. Kan mantuk-antuk dengut tu kan? Lebih bagus. Nah, akhirnya Salman dan Abu Darda sama-sama bangun di penghujung malam, di akhir malam, salat dua-duanya. Subhanallah. Salat sallaya jami'an, maknanya ni secara zahir apa? Dia salat berjamaah berdua. Ini di antara dalil yang dipahami oleh para ulama, salat malam boleh sesekali kita salat berjamaah. Di samping sejumlah hadis Nabi yang pernah salat bersama Nabi ketika salat malam. Ini praktek sahabat. Atau kemungkinan makna yang kedua adalah masing-masing salat sendiri, tapi di waktu yang sama salat malam. Kemungkinan itu ada. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat berjamaah di salat malam itu dibolehkan. Sehingga para ulama mengatakan yang jangan dikontinukan sehingga kesannya itulah salat malam harus berjamaah. Ya. Misalnya seseorang safar, Pak, atau ada perjalanan ya, kumpul kita ini para anggota, kawan-kawan atau organisasi apa, pengurus masjid, hayat tamen tajak Takengon, pergilah ke Takengon sana. Nah, ini kita apa program kita nanti malam kita bangun aja, kita salat malam lah, walaupun 3 rakaat, walaupun 4 rakaat, 2 rakaat. Oh, sepakat, bangun, boleh, boleh. Wa innama taf'alu ahyanan. Hal ini sebagaimana Nabi SAW pernah mempraktikkan salat malam berjamaah bersama sahabat-sahabatnya seperti dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi pernah salat malam berjamaah tahajud bersama Hudzaifah bin Al-Yaman. Ini bukan tarawih ya, di luar tarawih yang bisa kita kenal. Umumnya salat malam yang dibahasakan. Artinya bukan di bulan Ramadan ini. Bukan di bulan Ramadan. Nabi pernah salat malam bersama Abdullah bin Mas'ud, bersama Ibnu Abbas, bersama Hudzaifah, bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya para ulama mengatakan Nabi kadang-kadang salat malam berjamaah, atau sahabat salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada kisah Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhu tadi. Salman kemudian mengatakan, dah salat tadi, beliau mengatakan kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu anhu, menasihatinya dan mengatakan, wahai Abu Darda, inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi dirimu itu ada hak, jiwamu punya hak, tubuhmu punya hak, masing-masing punya hak. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Untuk istrimu juga punya hak.
Jangan sampai istrimu nggak pernah kau perhatikan. Ya. Nah, ini ibu-ibu kalau ada suaminya sholat malam terus baju ibu udah camping, ya. Nah, ini jadi rujukan hadisnya. Hadirkan Salman ke rumah suami ibu. Mungkin suami ibu-ibu lagi seperti Abu Darda di awalnya. Kemudian wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Untuk Tuhanmu juga punya hak. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Maka berikanlah hak masing-masing itu sesuai dengan porsinya. Berikanlah hak masing-masing. Jangan ada hak yang terabaikan, bahkan terzalimi. Ya. Hadirin berbahagia. Apa yang Salman katakan tadi, nasihatnya kepada Abu Darda radhiyallahu an, ungkapan itu sebenarnya adalah apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakannya kepada siapa? Sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhuma. Makanya dalam hadis ini para ulama mengatakan hadis ini merupakan dalil hendaknya seorang muslim dia tidak membebankan diri dalam puasa dan qiyamul lail sehingga mempersulit dirinya, apalagi mengurangi hak orang di bawah tanggung jawabnya. Ya. Maka hendaknya dia salat, dia puasa sesuai dengan harapan kebaikan yang ingin dia target, ingin dapatkan. Caranya kata Nabi, jangan memaksa dan mempersulit diri, tapi hendaknya kamu sederhana dan sampai kepada tujuan. Ya. Kalau bahasa yang sering kita ungkapkan apa? Biar lambat asal selamat. Nah, tapi jangan main-main lambatnya. Lambat tapi sesuai dengan target tujuan. Misalnya kecepatan sekian sampai ke sana targetnya sekian jam. Tidak buru-buru, itu bagus. Itu bagus. Agama demikian, Pak. Coba perhatikan hadis yang kita mungkin sudah sudah dengar, sudah pernah dibahas. Orang yang ketika datang salat, imamnya sedang salat, ya, sudah baca ayat, maka selayaknya kita tetap jalan dengan tenang, kan begitu? Dilarang lari-lari dan takbir sambil ngos-ngosan. Allah Akbar. Allah. Apalagi imam misalnya baca idza jaa nasrullahi wal fath kayak tadi misalnya. Kita masih di parkiran, lari. Qadarullah imamnya duluan ruku. Oh, mana merupa sih? Tidak, maka Nabi mengatakan, ya takbir dalam kondisi apapun imam dan ikuti imam. Yang tadi nggak dapat rakaat, nggak dapat ruku misalnya, nanti bangkit lagi. Biar besok enggak telat, datang lebih cepat. Itu kan kasus pada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau langsung ruku dan sambil ruku aja Nabi mengatakan, ya udah, Nabi enggak suruh ulang salat, karena dia dapat ruku. Itu dalil para ulama mengatakan dia dapat ruku, dapat rakaat. Tapi kayak gitu-gitu jangan diulang lagi gitu. Semoga Allah memberikan kamu semangat terus ya. Ya, jazakallahu khairan. Semoga tambah semangat terus ya. Tapi jangan diulang lagi kayak tadi. Diajarkan demikian. Baik, Pak. Nanti kita akan lihat banyak hadis Nabi, kasus di masa sahabat radhiyallahu anhu dalam perkara semangat ibadah, tapi Nabi luruskan. Nanti kita akan dapatkan hadis-hadis yang lain. Baik. Maka dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran pula. Diisyaratkan, disyariatkan kepada kita untuk mempersaudarakan kaum muslimin itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Dan bagi seorang muslim ketika datang pada saudaranya dan memungkinkan bagi dia menjamu saudaranya dan ada tempat untuk menginap di rumahnya, maka hal itu perkara yang baik, perkara yang baik, sebagaimana perbuatan para sahabat Nabi SAW. Dalam hadis ini juga para ulama mengatakan diperbolehkan berbicara wanita seorang laki-laki dengan wanita asing. Jadi istri Abu Darda itu kan bukan mahramnya Salman. Boleh berbicara. Dalam agama yang dilarang adalah berkhalwat. Dan dalam adab bicara pun diajarkan wanita berbicara jangan sampai suaranya dibuat-buat. Ya, boleh. Dan Nabi SAW pernah berbicara dengan kaum wanita di jalan dan orang bisa melihatnya. Boleh. Bahkan jangan dibayangkan sahabat Nabi itu dan Nabi itu dengan wanita pun nggak ngomong. Bukan. Maka diajarkan dalam agama etika, adab dan syariat yang berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Selama dalam ruang lingkup yang diperbolehkan, maka hal itu tidak mengapa. Kemudian hadirin berbahagia, dalam hadis ini juga diambil pelajaran sebuah syariat dan disyariatkan kita untuk menasihati kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Dan bentuk persaudaraan yang sangat kokoh di antara muslim dengan muslim lainnya adalah ketika mereka bisa saling menasihati. Ya. Berikutnya pelajaran penting dari hadis ini adalah menunjukkan keutamaan salat di akhir malam ataupun di waktu sahur. Salat tahajud di akhir malam atau di waktu sahur. Waktu akhir malam itu waktu sahur. Di antaranya waktu sahur itu paling akhir, karena itu mendekati dengan subuh. Berikutnya dalam hadis ini disampaikan bahwa dimakruhkan membebani diri di luar kemampuan. Dimakruhkan membebani diri dalam hal apapun di luar kemampuan. Hadirin yang saya muliakan, ya, mudah-mudahan beberapa pelajaran penting dari hadis ini kita bisa pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis ini ingin menegaskan bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh beribadah, jaga kesungguhanmu itu jangan sampai putus dengan cara sederhanakan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksa diri di luar kemampuan kita. Masya Allah, ini hadis ke depan sangat-sangat luar biasa. Nanti insya Allah akan kita ceritakan hadis yang menceritakan bagaimana dua sahabat Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu an berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan keadaan mereka ketika sedang di rumah bersama keluarga mereka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.